Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama jajanan tradisional, dan hari ini saya mau bikin dua resep jajanan tradisional dengan resep terbaru dan unik ya teman-teman. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Cocok sekali buat ide jualan atau hidangan acara keluarga juga ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan ada 250 gram talas yang sudah dikupas, dan setelah dikupas kemudian dicuci bersih terlebih dahulu ya. Nah, buat teman-teman, di sini saya menggunakan talas yang ukuran besar itu ya, bukan talas yang kecil-kecil ya. Nah, setelah dicuci bersih kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing ya, karena nanti ini talasnya mau kita kukus. Nah, di sini kue tradisionalnya menggunakan bahan dasarnya talas ya. Kalau kita pintar-pintar mengolahnya, bisa menjadi kue tradisional yang sangat enak dan gurih dan pokoknya mantap sekali ya. Kali ini saya mau dibikin kue tradisional ongol-ongol talas pandan ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, kemudian masukkan talas yang sudah kita potong. Ini kita kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga matang atau empuk ya. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 15 menitan ya teman-teman. Untuk memastikan sudah empuk atau belum, ini kita uji tusuk menggunakan sendok. Nah, ini sudah empuk sempurna. Langkah selanjutnya ini kita angkat, dan selanjutnya siapkan wadah, tuang talas yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah atau mangkuk seperti ini ya. Nah, mumpung masih panas, ini kita haluskan atau kita becek-becek seperti ini. Biasanya kalau masih panas itu mudah untuk dihaluskan ya teman-teman. Nah, ini talasnya sudah mulai hancur seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah pas banget, karena nanti adonannya akan kita saring juga, jadi tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa ya. Dan langkah selanjutnya tambahkan ada 200 gram gula pasir, dan tambahkan juga ada 1 sendok teh garam halus. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing ya. Di sini saya menggunakan 200 gram gula pasir, itu tidak terlalu manis, jadi sedang ya teman-teman. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan ada 200 gram tepung tapioka, dan selanjutnya 100 gram tepung beras ketan, dan ini kita aduk-aduk. Dan kemudian kita tambahkan di sini ada 400 ml santan kental ya. Ini kita tuang sedikit demi sedikit, dan jangan lupa santannya direbus terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti kuenya tidak mudah basi atau cepat basi ya. Jadi harus direbus terlebih dahulu. Cara ngerebusnya pasti teman-teman tahu ya, direbus kemudian didinginkan terlebih dahulu, baru kita proses bikin adonan seperti ini ya. Nah, ini setelah kita tuang santannya, kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata sampai menjadi adonan yang halus dan lembut ya. Ini terus kita aduk-aduk ya.
Nah, jadi tekstur adonannya jangan sampai terlalu cair-cair banget ya teman-teman. Kalau terlalu cair dan kebanyakan air, nanti kue ongol-ongolnya akan lembek ya. Jadi tekstur adonannya itu nggak terlalu cair dan nggak terlalu keket-keket banget, yang sedang-sedang saja ya. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan saringan. Kita saring atau kita saring adonannya ya, maksudnya kita saring adonannya supaya adonannya itu lebih halus dan lembut, untuk memastikan tidak ada kerindil-kerindilan atau serat-serat dari talasnya ya. Jadi harus kita saring. Nah, di sini ada ampasnya ya, ampas dari talas ya teman-teman. Dan ini setelah kita saring, jadi tekstur adonannya lebih halus dan lebih lembut ya, seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya di sini akan kita tambahkan beberapa tetes perisap pandan ya, atau kita kasih perisap pandan secukupnya saja. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, supaya warnanya tidak terlalu pucat, di sini akan saya tambahkan beberapa tetes juga pewarna makanan warna hijau ya teman-teman, warna hijau tua gitu, supaya warnanya tidak terlalu pucat ya. Nah, dan seperti ini ya teman-teman, jadi teksturnya agak hijau-hijau banget gitu. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang, dan jangan lupa loyangnya diolesin minyak tipis-tipis sebelum kita tuang adonan ke dalam loyang ya. Nah, kemudian kita tuang adonan ongol-ongolnya ke dalam loyang seperti ini. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya adonannya ke dalam loyang, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan ini sudah mendidih. Kemudian masukkan adonan ongol-ongol ke dalam kukusan. Tutup kembali dan kukus kurang lebih 1 jaman ya teman-teman. Sebenarnya 50-40 menit sudah matang ya. Cuman di sini akan saya memastikan lebih matang sempurna. Jadi di sini saya menggunakan 1 jam ya untuk mengukusnya. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 1 jaman, ini sudah matang, dan kemudian ini kita angkat. Nah, setelah diangkat seperti biasa ya teman-teman, ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari loyangnya ya. Jadi harus kita tunggu dingin dulu sebelum kita keluarkan dari loyangnya, dan sebelum kita potong-potong supaya lebih mudah untuk dipotong, ini kita tunggu dingin. Nah, dan ini setelah dingin ya, sudah saya diamkan kurang lebih ada 2 jaman ya teman-teman. Ini sudah dingin. Kemudian ini kita tuangkan ke nampan. Nah, jadi seperti ini ya tekstur kue ongol-ongol talas pandannya ya teman-teman. Warnanya sangat cantik, glowing, menarik sekali. Nah, kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing. Mau dipotong kotak-kotak, mau dipotong panjang-panjang, mau dipotong seperti apa, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Di Hongkong lagi hujan deras ya teman-teman, jadi suaranya agak sedikit berisik ya, suara air yang kletak-kletak gitu, jatuh ke apa tuh, mesin AC gitu, jadi agak sedikit berisik ya. Nah, jadi di sini saya cara motongnya kotak-kotak seperti ini ya teman-teman.
Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada kelapa parut kering gurih ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan kelapa basah juga boleh ya. Kelapa parut basah itu juga boleh, itu lebih bagus. Karena di Hongkong memang tidak ada kelapa yang masih bulat. Otomatis di sini saya memakai kelapa parut kering gurih andalan ya. Ini dijamin pokoknya rasanya tetap enak dan gurih ya kelapanya. Karena saya tidak menggunakan kelapa parut kering yang yang sepah itu, saya tidak menggunakan itu ya. Jadi kelapa parutnya itu khusus untuk kue, jadi enak banget, wangi dan gurih. Nah, setelah kita lumurin kelapa parut kering gurih, kemudian ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita sajikan di piring dan ini hasilnya teman-teman. Kue tradisional ongol-ongol talas pandan sudah siap dan sudah ready untuk disajikan ya. Dan ini dijamin rasanya benar-benar enak, empuk, lembut, gurih, wangi, ada semua. Dan ini cocok sekali buat hidangan acara keluarga, suguhan arisan keluarga, atau buat ide jualan, atau buat pelengkap isen snack box juga cocok banget teman-teman. Cuman kalau mau buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal masing-masing saja ya. Mau dijual berapa saja itu sesuaikan bahan dan modal. Dijamin ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah dan tidak pakai ribet ya teman-teman. Nah, di sini saya hanya menggunakan bahan dasar talas ya. Kalau kita pintar-pintar mengolahnya, bisa menjadi kue tradisional yang sangat enak seperti ini. Nah, ini akan kita cobain ya. Nah, dijamin itu tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Ini pas banget ya teman-teman. Lentur, empuk, lembut, wangi, gurih, pokoknya ada semua. Dan rasa talasnya itu terasa banget karena saya talasnya dikasih sedikit banyak ya. Maksudnya talasnya itu banyak sekali, tidak menggunakan sedikit, jadi terasa banget rasa talasnya. Nah, oke, buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke resep yang kedua, yaitu sentiling talas ya. Resep terbaru ini juga cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat ide jualan atau buat hidangan acara keluarga juga ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja, silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 500 gram talas ukuran besar ya. Ini sudah dikupas dan dicuci bersih sebelumnya. Kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja, karena ini nanti akan kita kukus ya. Nah, ini sudah selesai, kita potong-potong talasnya seperti ini. Nah, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan ini sudah mendidih ya. Nah, dan kemudian buka tutupnya, masukkan talas yang sudah kita potong tadi ke dalam kukusan. Tutup kembali dan kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 15 menitan, ini sudah matang ya. Kemudian ini kita angkat. Untuk memastikan sudah empuk atau belumnya, ini kita uji tusuk menggunakan garpu ya. Nah, ini sudah empuk sempurna ya teman-teman, sangat pulen sekali talasnya. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan blender dan kemudian masukkan talas ke dalam blender. Ini posisi sudah hangat ya. Jangan panas-panas langsung dimasukkan ke blender ya, nanti blendernya rusak. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 250 gram gula pasir. Dan selanjutnya 500 ml santan kental. Santannya direbus terlebih dahulu ya,
kemudian didinginkan terlebih dahulu juga, dan tambahkan juga 1 sendok teh garam halus. Tutup blendernya dan kemudian ini kita blend hingga halus dan lembut. Biasanya ini saya haluskan menggunakan sendok becek-becek ya, tapi kali ini saya blend saja supaya lebih halus ya, itu apa namanya, talesnya. Nah, kemudian siapkan wadah, tuang ke dalam wadah, tambahkan ada 150 gram tepung tapioka. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur merata sebelum kita tambahkan bahan yang lainnya ya, supaya tidak tumpah-tumpah ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur merata seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya tambahkan lagi ada 150 gram tepung ketan dan 50 gram tepung beras. Ini sudah saya jadikan satu ya. Nah, kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata hingga menjadi adonan yang halus dan lembut. Nah, ini adonannya sudah mulai halus dan lembut seperti ini teksturnya ya teman-teman. Jangan terlalu cair-cair ya, agak sedikit keket. Dan kemudian tambahkan 1 sendok teh vanili cair ya, dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, oke, ini sudah tercampur merata sempurna ya, dan adonannya juga sangat halus dan lembut. Dan kemudian langkah selanjutnya ini adonannya akan saya bagi menjadi 4 warna ya teman-teman. Nah, yang di mangkok ini masing-masing nanti akan kita tambahkan pewarna makanan secukupnya. Dan yang pertama kita kasih pewarna hijau, kemudian ungu, dan yang satu ini terakhir merah. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan pewarna makanan apa saja juga boleh, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Cuman di sini saya menggunakan warna hijau, ungu, dan merah, dan yang terakhir warna putih ya, atau warna ori. Jadi semuanya nanti akan ada 4 warna ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai. Masing-masing kita kasih pewarna makanan secukupnya. Kemudian langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang, dan jangan lupa loyangnya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu. Dan langkah pertama kita tuang adonan warna ungu, dan selanjutnya adonan warna putih, dan kemudian selanjutnya adonan warna hijau. Dan yang terakhir nanti kita tuang adonan yang warna merah. Jadi warna merahnya itu paling terakhir ya. Tapi buat teman-teman sesuaikan selera masing-masing saja ya, mau dikasih warna apa saja juga boleh. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan sudah mendidih. Kemudian masukkan adonan kuehnya ke dalam kukusan. Dan kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 1 jaman atau hingga matang ya.
Sebenarnya dikukus 50-40 menit juga sudah matang, cuman di sini saya menggunakan 1 jam saja waktunya supaya memastikan kuenya matang sempurna ya teman-teman. Nah, ini setelah kita kukus kurang lebih 1 jaman, ini dijamin sudah matang. Kemudian langkah selanjutnya ini kita angkat, dan seperti biasa ya teman-teman, ini kita diamkan atau dinginkan terlebih dahulu supaya mudah untuk kita keluarkan dari loyangnya dan mudah juga untuk dipotong-potong. Jadi harus didiamkan terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah dingin ya, sudah saya diamkan kurang lebih 2 jaman ya. Nah, ini sudah dingin. Kemudian ini loyangnya kita bikin seperti ini ya, supaya mudah untuk dikeluarkan ya. Kemudian ini kita tuang ke nampan ya. Nah, jadi mudah sekali ya dikeluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Kemudian ini loyangnya kita angkat. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya teman-teman. Dan kemudian langkah selanjutnya ini kita potong-potong. Nah, cara motongnya bebas ya, mau dipotong seperti apa dan model seperti apa, mau kotak-kotak boleh, mau panjang-panjang boleh, mau seperti apa, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Tapi di sini akan saya potong memanjang lonjong gitu ya teman-teman. Nah, jadi akan saya potong seperti ini, seperti biasanya. Lumayan kuenya ini jadi banyak sekali teman-teman. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kelapa parut kering gurih andalan saya ya. Karena berhubungan di sini tidak ada kelapa parut basah, sebenarnya ada, cuman susah untuk dicari ya. Nggak semua pasar itu ada, nggak semua supermarket itu ada karena musiman. Nah, kemudian ini kita lumurin dengan kelapa parut kering gurih seperti ini semuanya ya. Warnanya sangat cantik, menarik sekali teman-teman. Nah, setelah kita lumurin dengan kelapa parut kering gurih, dan selanjutnya ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, dan ini hasilnya teman-teman, kue tradisional sentiling talas ya. Dan ini resep terbaru dari saya. Nah, jadi kalau mau bikin sentiling nggak hanya terbuat dari bahan singkong ya. Nah, di sini saya kasih resep terbaru. Kalau mau bikin kue tradisional sentiling, dari talas juga bisa, dari ubi jalar juga bisa, selain menggunakan ubi kayu atau singkong ya. Semuanya bisa dibikin sentiling asal kita pintar untuk mengolahnya ya teman-teman. Nah, dan ini hasilnya, selain cantik dan menarik tampilannya, rasanya jangan diragukan lagi. Dan ini dijamin rasanya benar-benar tetap enak, kenyal, empuk, gurih, mantap banget. Nah, ini cocok sekali ya teman-teman buat ide jualan. Kalau mau dijual berapapun itu sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya. Nah, buat suguhan acara keluarga juga cocok banget. Nah, buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga pasti suka. Apalagi kalau buat ide jualan, pasti laris manis dan untung banyak teman-teman. Nah, ini akan saya cobain ya. Tuh, jadi seperti ini. Mantep banget. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Titi dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah
mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.